Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 56. Sofia membereskan meja kasir yang tanpa acak-acakan, setelah disibukkan oleh pengunjung yang membludak sejak siang tadi. Di akhir pekan, kafe memang sering mengalami antrian yang cukup panjang. Pengunjung yang datang pun berasal dari berbagai kalangan dan umur. Dari pekerja kantoran sampai karyawan toko, dari orang tua, remaja dan pasangan kekasih yang menghabiskan malam akhir pekan mereka. Sebuah grup band akustik memainkan musik yang indah, dan lagu yang enak didengarkan, membuat semua pengunjung menikmati suasana malam minggu itu. Via. Suara bariton membuyarkan lamunan Sofia, perempuan itu melirik. Seorang pria tegap yang kira-kira seumuran dengannya. Sofia tertegun, mengapa dunia begitu sempit? Dia harus bertemu dengan orang yang benar-benar tak dia harapkan untuk bertemu lagi. Via. Masih ingat aku? Tanya pria itu lagi, senyum sumringah terukir di wajah tampannya. Hai, Raldo. Ucap Sofia menjawab sapaannya dengan singkat. Kamu kerja di sini? Tanya pria itu lagi. Iya. Udah lama? Kok aku baru lihat? Dia bertanya lagi. Baru 2 minggu, jawab Sofia malas. Oh, pantes, jawabnya lalu dia tersenyum. Kamu sendiri ngapain? Tanya Sofia. Raldo mengerutkan keningnya, ini kafe milik ayahku, jawab Raldo. Oh. Sofia terbengong. Tuh kan, betapa lucunya hidup ini. Aku udah nggak pernah lihat kamu di Heavens. Raldo memulai lagi pembicaraan setelah mereka terdiam cukup lama. Aku udah nggak kesana lagi. Jawab Sofia, sambil menerima pembayaran dari seorang customer. Oh, kini Raldo yang terbengong, udah lama? Tanyanya lagi. Adalah beberapa bulan. Raldo mengangguk-anggukkan kepalanya. Sumpah demi apa gue ketemu dia lagi, di sini lagi. Batin Raldo, seringaian terbit di sudut bibirnya. Sofia kembali pada pekerjaannya, melayani pembayaran dari customer yang mulai mengantri lagi. Sementara Raldo mundur ke belakang, duduk di kursi memperhatikan karyawan baru, yang tidak dia sangka kehadirannya sedikit pun. Sofia tertegun menatap bungkusan yang baru saja dia terima. Seorang kurir ekspedisi mengantarkan sebuah paket, yang dibungkus dengan sangat hati-hati. Saat dia membukanya, tampak sebuah ponsel miliknya, yang dia tinggal di apartemen milik Satria di Jakarta. Tidak ada yang berubah dari ponselnya, semuanya tampak sama seperti saat terakhir kali dia meninggalkannya di atas tempat tidur. Sebelum pergi ke pesta yang diadakan Lara untuk Satria, yang berakhir dengan kemarahan pria itu, dan membuat mereka berpisah hingga selama ini. Isinya pun tidak ada yang berkurang sedikit pun, semua foto masih ada. Foto-foto yang diambil saat dirinya ditinggal sendiri di dalam apartemen. Dia bersyukur, karena tidak pernah sekalipun mengambil gambar Satria saat pria itu berada di dekatnya. Kalau tidak, mungkin ponsel tersebut akan sangat dipenuhi dengan foto-foto Satria, dan akan membuat Sofia merasakan rindu yang teramat sangat. Ya, semarah apapun dirinya, perasaan itu tak pernah berubah terhadap Satria, Kak Nikonya. Sesakit apapun hatinya, rasa cinta tak pernah hilang dari sana, malah bertambah semakin besar setiap harinya. Ditambah rindu yang terus menyeruak memenuhi rongga dada, membuatnya merasa sesak dan sakit. Satu-satunya yang membuat Sofia masih enggan menerima kedatangan Satria, karena pria itu masih merupakan suami dari seorang perempuan, yang tengah mengandung anak mereka. Dia menyadari betul posisinya seperti apa. Seorang perempuan yang hadir di tengah kemelut rumah tangga satu pasangan sah, menjadikan dirinya sebagai tersangka utama, apabila rumah tangga tersebut hancur. Bukan hanya sebuah rumah tangga yang hancur, tapi juga ada seorang anak yang akan jadi korban dari kehancuran tersebut. Dan dia tahu persis bagaimana rasanya, saat dengan terpaksa harus memutuskan bercerai, dan menjadikan anak sematawayangnya Dikta sebagai korban. Satria menjadi sosok sempurna bagi Dikta. Penuh kasih sayang, perhatian, dan senang memanjakan. Padahal Dikta bukanlah anak kandungnya. Bayangkan jika dia memiliki anak sendiri, akan sebesar apa kasih sayang yang dia berikan kepada anak kandungnya. Mengingat itu, hati Sofia terasa sakit.
Jika saja dia bukan suami dari seseorang, atau calon ayah dari seorang bayi yang sedang dikandung Lara, tentu ceritanya akan lain. Sepertinya, hidup mereka bertiga akan sangat indah, dipertemukan saat ini dan bersatu sebagai keluarga kecil yang bahagia. Ah, kadang hidup serumit itu. Kalau akhirnya harus menyedihkan seperti ini, mengapa mereka harus dipertemukan kembali? Kenapa Tuhan tidak berusaha menghalangi mereka, dan malah membuka jalan bagi keduanya untuk bertemu? Dan bersama dalam waktu yang cukup lama, meninggalkan banyak kenangan menyesakan bagi dirinya. Sofia menarik napas dalam-dalam. Meredam sesuatu, yang tengah memaksa keluar dari pelupuk matanya. Ponsel bergetar, sedetik kemudian benda pipi itu berbunyi nyaring. Di layar tertera gambar dan nama seorang pria, yang begitu dirindukannya selama 3 bulan ini. Papi. Ponsel berdering hingga beberapa saat. Namun Sofia tidak berani menjawabnya, dia takut rasa rindunya semakin parah. Ponsel terus berbunyi hingga beberapa kali. Dan entah di deringan keberapa, perempuan itu akhirnya menyerah. Dia memutuskan untuk menjawab telepon dari Satria. "Halo?" katanya, dengan suaranya yang bergetar. "Hening." "Via?" ucapnya lagi beberapa menit berikutnya. Kembali hening. "Via?" "Ya." Akhirnya Sophie menjawab. "Kamu, apa kabar?" tanyanya suara rendah dari sana. "Baik, papi sendiri gimana?" Nya Sofia tiba-tiba merasa canggung. "Aku sehat." "Syukurlah," ujarnya seakan bernapas lega. "Kamu sedang apa?" tanyanya basa-basi. "Kerja," jawab Sofia pendek. Entah harus memulai percakapan seperti apa. "Kamu kerja lagi?" tanya Satria berpura-pura tidak tahu. Sofia mengangguk, seolah-olah pria yang sedang menelponnya bisa melihatnya dari kejauhan. "Baiklah, maaf sudah mengganggu." "Iya," kemudian telepon ditutup. Sofia masih terdiam, ponsel masih menempel di telinganya. Berharap bunyi, "tut," yang dia dengar berubah menjadi suara bariton milik Satria lagi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, tak ada panggilan lagi dari nomor ponsel milik Satria. Tubuhnya luruh di kursi yang tengah dia duduki. Pada kenyataannya, Sofia tidak mampu membenci pria itu. Satria selalu bisa membuatnya merasa merindu. "Ah, perasaan bodoh ini betapa menyiksanya," gumamnya Sofia meledos. Pagi yang cerah, Dikta sudah siap dengan seragam sekolahnya. Hari Senin dia harus berangkat pagi-pagi untuk mengikuti upacara bendera. Seperti biasa, gadis kecil itu terus melirik ke arah jalan di depan rumahnya, mengharapkan kehadiran seseorang yang selalu datang untuk menjemput dan mengantarnya ke sekolah. Dia sudah sangat terbiasa dengan kehadiran pria yang sudah dikenalinya sebagai ayah. Yang memberikan perhatian, tak pernah dia dapat selain dari kakeknya. Walaupun tidak setiap hari, tapi Satria telah berhasil mengisi kekosongan dalam hidup seorang gadis kecil yang tumbuh tanpa sosok seorang ayah. "Ayo kita pergi," ajakan ibunya mengaburkan lamunan gadis kecil itu. Dikta mendongak. "Kenapa? Nunggu apa lagi?" tanya Sofia nyureng. "Itu, apa papi hari ini nggak datang?" tanyanya ragu-ragu, takut membuat ibunya marah seperti tempo hari, saat dia menanyakan keberadaan Satria. "Mungkin papi sibuk jadi nggak bisa datang," jawab Sofia mengeluarkan ponsel dari tas kerjanya. Ia mengusap layar untuk membuka aplikasi pada ponselnya, melihat kalau-kalau ada pesan yang masuk. Sedikit berharap Satria yang mengirim pesan padanya. "Mama lagi yang antar, ya?" tawarnya, lalu menggandeng tangan gadis kecil itu. Dikta tak menjawab, hanya mengikuti langkah ibunya menuju keluar pagar. Tiba-tiba ponsel berdering, tanpa nomor Satria tengah melakukan panggilan video. Tanpa sadar Sofia tersenyum, namun segera dia mengulum bibirnya sendiri. Untuk menghilangkan senyum dari wajahnya, dia tidak ingin kegiaraan dengan sikap perhatiannya pria itu. Sofia berdeham, lalu mengusap layar ponsel ke atas untuk menjawab video call. Terpampang jelas wajah tampan itu di layar, seketika membuat dada Sofia berdegup begitu kencang. "Hei!" Satria menyapa dari seberang. Sofia tersenyum, yang merupakan senyum paling manis, yang Satria lihat dalam kurun waktu 3 bulan semenjak mereka berpisah. Hatinya berdesir.
Dikta sudah berangkat sekolah? Tanya Satria. Ini mau berangkat, jawab ia. Mana? Aku mau bicara, ucap Satria. Kemudian Sofia menyerahkan ponsel kepada anaknya. Papi, teriak Sofia begitu dia melihat layar ponsel. Hei Dikta. Sapanya. Papi hari ini nggak antar aku sekolah? Papi banyak kerjaan ya? Nggak ke Bandung? Tanya Sofia mengeluarkan banyak pertanyaan dari mulut kecilnya. Satria terkekeh, kamu lucu sekali sih. Dikta mengerucutkan mulutnya, membuat dia terlihat semakin imut. Maaf, papi nggak bisa antar Dikta, papi banyak kerjaan. Mungkin agak lama nggak bisa ke Bandung, terang Satria menjelaskan. Ya. Dikta terlihat kecewa. Sementara diantaranya sama mama dulu ya, ujar Satria melanjutkan. Dikta menoleh ke arah ibunya, yang asyik memperhatikan interaksi mereka. Lalu kembali menatap layar ponsel, anak itu mengangguk. Pintar. Dikta jangan nakal nurut sama mama ya, nanti kita ketemu lagi, ucap Satria. Sofia buru-buru meraih ponsel di tangan gadis kecil itu. Kamu hari ini kerja? Tanya Satria kini bertanya kepada Sofia. Perempuan itu pun mengangguk. Baiklah. Hati-hati di sana, jaga diri kamu. Sofia mengangguk lagi. Entah kenapa terasa ada yang mengganjal di tenggorokannya, suaranya tercekat. Aku harus ke Rusia, ada yang harus aku urus, ujar Satria. Sofia merasa hatinya mencelos, dia membeku. Mungkin agak lama aku tidak bisa menemui Dikta. Kamu gantikan aku antar dia ke sekolah, ya? Katanya lagi. Sofia mengulum bibirnya kuat-kuat. Kembali menahan sesuatu, yang terus memaksa keluar dari pelupuk matanya. Ya sudah, aku harus segera berangkat. Hati-hati di sana, jaga diri kalian selama aku tidak ada. Sambungnya lagi, lalu telepon diakhiri. Sofia masih menatap layar ponsel, berharap Satria mengulangi panggilannya. Namun setelah beberapa menit, tidak ada panggilan lagi yang masuk, hatinya sedikit kecewa. Mama. Penggi Dikta menarik ujung kemeja kerja milik Sofia, membuat perempuan itu tersadar dari lamunannya. Nanti aku telat upacara, ujar gadis kecil itu mengingatkan. Oh, iya, ayo pergi. Ajak Sofia kembali menggandeng tangan putrinya. Mama. Dikta memanggil pelan, saat mereka sudah berada di dalam taksi online. Iya? Mama kangen ya sama papi? Tanya anak itu dengan polosnya. Hauh? Sofia tergagap, dia merasa seperti tengah tertangkap basah. Mama masih marah sama papi? Ujar anak itu bertanya. Mama. Kenapa mama marah sama papi? Tanya Dikta menatapnya dengan mata bulatnya yang bening. Apa papi nakal sama mama? Tanyanya lagi. Gak, jawab Sofia meledos. Tapi papi baik sama Dikta. Gak pernah marah, padahal Dikta suka minta macam-macam. Sering minta jalan-jalan juga, tapi papi gak pernah marah. Sofia tak menjawab, hanya menghela napasnya dalam-dalam. Anak itu tidak mungkin akan mengerti walau dirinya menjelaskan. Sementara itu, Arfan menyelesaikan pekerjaan yang dia tangani hari itu dengan baik. Kepergian Satria ke Rusia, membuatnya diserahi tanggung jawab yang besar oleh pria itu. Menangani beberapa proyek, dan menandatangani banyak dokumen penting untuk keberlangsungan bisnis atasannya. Kunjungan ke beberapa cabang di beberapa kota pun, dia lakukan sebagai bagian dari pekerjaan. Dan ini bukan kali pertamanya dia pergi ke suatu kota, untuk menangani hal yang biasa Satria kerjakan. Karena selain mengatur jadwal, Arfan juga diserahi tanggung jawab yang sama, seperti halnya Satria. Maka ketika atasannya itu sedang memiliki urusan lain yang lebih penting, Arfanlah yang harus turun tangan. Dan kini dia berada di kota Bandung. Meninjau beberapa lokasi proyek pembangunan fasilitas pemerintahan, yang tendernya telah dimenangkan oleh perusahaan milik Satria. Mobil Jaguar Silver miliknya kini berbelok ke area parkir, sebuah kafe yang cukup terkenal di pusat kota Bandung. Dia berhenti di sebuah spot yang sepi agak jauh dari mobil yang lainnya. Mematikan mesin mobil, lalu terdiam. Mengapa juga aku harus ke sini?
Memangnya aku kurang kerjaan apa? Gumam Arfan melirik jam yang melingkar di pergelangan tangannya, baru jam 8 malam. Mungkin dia masih bekerja. Baiklah, aku akan menunggu di sini sampai dia selesai. Gumamnya nyungir, menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi di belakang, lalu membuka jendela agar udara segar masuk dengan baik. Ia membuka ponsel dan melihat beberapa chat yang masuk. Di antaranya foto-foto Sofia, yang tengah berbicara dengan seorang pria, yang dia kenali sebagai anak pemilik kafe tempat perempuan itu bekerja. Arfan meraih sebungkus rokok yang tersimpan di laci dashboard, lalu menariknya satu batang dan menyalakannya. Kemudian menghisapnya dengan nikmat, hingga asap putih membumbung di udara. Raldo tak hentinya menginterupsi pekerjaan yang tengah dilakukan Sofia. Pria itu terus membuntuti kemanapun dia pergi. Seperti anak anjing yang baru menemukan tuannya, membuat risih. Mau ya nanti kita keluar. Temenin aku dong, kita hangoutlah sekali-kali. Ucap Raldo, yang kini berada di depan meja kasir tempat Sofia bekerja. Bersambung.